Istana Merdeka Jakarta bersiap untuk menggelar upacara pengibaran bendera memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia dengan Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara. Selain upacara, detik-detik proklamasi kemerdekaan akan ada berbagai macam hiburan yang disuguhkan. Ibu kota Nusantara di wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur siap menggelar upacara HUT ke-80 Republik Indonesia. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimulyono akan menjadi inspektur upacara. Saudara, tahukah Anda di mana naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirumuskan? Nah, di momen HUT ke-80 RI kali ini, kami ajak Anda menelusuri sudut demi sudut Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang ada di Jakarta. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia. Yes. Hari ini spesial banget ya Edwin ya. Karena Sapa Indonesia pagi hari ini spesial bertepatan dengan HUT ke-80 Republik Indonesia. Ya, jadi di Sapa Indonesia pagi, spesial kemerdekaan ini, kita akan melihat berita-berita yang pastinya Indonesia banget. Indonesia banget. Indonesia banget untuk jadi penyemangat saudara semua di rumah. Nah, harapannya memang kalau di umur ke-80 ini, 8 dekade ya, berarti Indonesia lahir seperti itu, harapannya kita bisa menjadi pribadi-pribadi, masyarakat-masyarakat yang lebih paham tentang apa yang dibutuhkan oleh negara ini. Nah, banyak ya yang isu-isu yang memang bermunculan belakangan pun disebutkan kemarin di rapat DPRD ya kemarin ya, rapat kepresidenan. Tapi tentunya nilai-nilai semangat merdekanya itu tidak hanya pada tanggal 17 Agustus aja Edwin, tapi juga kita bisa merdeka memiliki pilihan sendiri begitu kan. Kemudian juga tentunya kita berharap semoga Indonesia semakin maju ya. Dan Edwin dan juga saudara, biasanya nih yang khas di 17-an itu kan udah pasti baju daerah. Kayak kita pagi hari ini ya. Hari ini nih, ini pengantin-pengantinnya agak beda. Kita berbeda daerah hari ini ya. Beda daerah. Itu hari ini pakai dari mana? Dari Padang. Dari Padang, oke. Baju adat Padang katanya ini. Oke, kalau saya dari baju bodo dari Makassar. Luar biasa ya, karena ini menjadi momentum bahwa kita juga harus mengenal nih gimana nih kekayaan budaya-budaya Indonesia yang pastinya. Nah, 17 Agustus selain pakai baju adat, yang pastinya ada lomba biasanya. Betul, itu pas kecil. betul. Ini bener-bener sekarang ini antara bikin trauma karena kalah dulu atau bikin happy ya. Tapi anaknya kompetitif soalnya dulu pas lomba. Nah, jadi dulu kalau lomba yang paling kamu suka apa? Saya makan kerupuk kali ya, karena saya suka makan. Nyumil, itu apa? Sama, tapi ada satu lomba yang nggak pernah dilupain, yakni sepeda lambat. Ada gak nih saudara di rumah mungkin sepeda lambat? Jadi kita bukan lomba sepeda cepet-cepetan, tapi kita sepeda lambat dipelan-pelanin.
Dan ternyata pas remaja ditelusuri filosofinya kenapa sepeda lambat, karena supaya kita menikmati kemenangan dengan pelan-pelan dengan proses katanya. Luar Waduh, biasa. dalam banget ya ternyata ya. Maknanya gebiar banget Maknanya ya. gebiar ya. Oke, nah saudara Edwin dan juga saudara tentunya hari ini kita juga akan melihat bagaimana persiapan ya Edwin ya, karena hari ini juga akan memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, karena nanti juga akan ada kirap dan lain sebagainya. Nah ini pengamanan tentunya sudah dilakukan di sekitar wilayah istana seperti yang bisa terlihat di sini saudara di layar kaca Anda. Nah memang persiapannya udah matang banget ya Edwin dari kemarin ya? Betul sekali. Jadi kita bisa lihat di sini penjagaan telah disiapkan dari pagi tadi pun berangsur-angsur ini pastinya dengan banyaknya tamu undangan dan juga para pejabat publik yang sudah hadir, penjagaan akan semakin diperketat pun persiapan untuk menuju upacara pengibaran bendera akan segera dimulai. Seperti itu. Betul, nah ini menjadi catatan juga untuk Anda masyarakat yang mungkin akan beraktivitas gitu ya melewati kawasan Monas, Istana dan lain sebagainya, mungkin bisa diperhatikan jalur-jalurnya begitu, apakah akan ada rekayasa lalu lintas pastinya. Betul. Sampai nanti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini juga nantinya sampai selesai. Nah ini memang tamu-tamu undangan udah rame banget kemarin. Betul. Edwin ikut war tiketnya enggak kan? Boleh nonton Karena langsung banyak kan yang curhat, upacaranya. jadi katanya mereka kalah war tiket. Oh gitu, padahal di Banyak momen teman-teman emas yang ya. kalau war tiket katanya baru dibuka udah langsung penuh. Langsung Nah, penuh. karena memang terbatas ya yang boleh masuk ke dalam istana. Oke, emang antusiasnya tinggi sekali seperti kita bersemangat hari ini. Nah, tapi sebelum kita akan kemana-mana untuk melihat bagaimana persiapan ataupun juga perayaan kemerdekaan hari ini, kita ke informasi pertama dulu saudara. Ini ada informasi soal kirap bendera merah putih raksasa digelar pemerintah kota Solo, Jawa Tengah menyambut perayaan HUT ke-80 RI. Kirap bendera dilakukan bebarengan dengan pawai pembangunan bertema wisata medis yang menjadi andalan baru kota Solo. Dari angkasa, bendera terlihat megah dan menjadi sebuah pelecut rasa nasionalisme. Tema wisata kesehatan dipilih karena ini akan menjadi andalan baru kota Solo. Pawai pembangunan ini digelar di sepanjang Jalan Slamet Riyadi hingga Jalan Jenderal Sudirman Solo, Jawa Tengah, Sabtu sore. Bendera merah putih sepanjang 80 meter dibawa oleh 300 orang dalam pawai. Karena kita fasilitas kesehatan sudah sangat luar biasa dan warga kita universal health coverage sudah 90% lebih, sudah hampir 98, dan kita keberpihakan, kita ingin menyampaikan pesan ke masyarakat bahwa kota Solo ini sangat-sangat lengkap dan siap melayani masyarakat di kota Solo dan sekitarnya dan seluruhnya di provinsi, dan tentunya ini bisa menjadi contohan untuk kota-kota lain juga. Saudara, semarak hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan di kota-kota Mobagu, Sulawesi Utara. Ratusan siswa sekolah mengikuti pawai obor keliling kota Mobagu pada Sabtu malam. Pawai obor keliling digelar pemerintah kota Mobagu pada Sabtu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Pawai obor diikuti anggota TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, serta ratusan siswa sekolah sekota Mobagu. Pawai obor mengambil start di Jalan Ahmad Yani, melintasi sebagian Jalan Adam P. Dolot, dan finish kembali di Jalan Ahmad Yani. Selain menumbuhkan rasa nasionalisme, pawai obor juga digelar untuk mempererat kebersamaan ke masyarakat kota Mobagu dalam mengisi kemerdekaan. Meski sederhana, saudara, para siswa mengaku senang dapat berpartisipasi dalam pawai obor dan mengenang rasa jasa para pahlawan. Oke, langsung balik lagi ya? Udah. Siap, senang. Karena dalam kegiatan pawai obor ini kita dapat menghargai jasa pahlawan dan juga bisa merasakan kemerdekaan sampai saat ini. Semangat utamanya adalah bagaimana menumbuhkan kembali nilai-nilai patriotisme yang ada di kalangan anak-anak Indonesia, sehingga rasa patriotisme, rasa bela negara, rasa memiliki terhadap bangsa ini itu bisa kita tumbuhkan mulai pada hati anak-anak.
Sementara itu, saudara, siswa-siswi di Karo, Sumatera Utara menggelar pawai obor untuk memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Siswa-siswi dan polisi mengikuti pawai obor yang diselenggarakan pemerintah Karo di Kaban Jahe, Karo, Sumatera Utara. Memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, siswa melakukan lepak pilas 5 km dari Simpang 6 Kabanjah menuju alun-alun rumah dinas Bupati Kabupaten Karo. Diharapkan kegiatan pawai obor ini dapat membangkitkan rasa nasionalisme siswa sejak dini dan menjadi semangat baru bagi generasi muda bangsa. Waktu pawai obor Seneng nggak? Capek nggak tadi? lumayan Gimana? Jalannya jauh nggak? Dari mana ke mana tadi jalannya? dari SMA GBKP sampai Pendopo, Bang. Tapi seneng nggak dengan adanya kegiatan kayak gitu? Seneng. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, jelang detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-80, pemerintah Kabupaten Indramayu bersama TNI Polri menggelar malam penetapan waktu, di mana upacara ini sebagai bentuk penghormatan terhadap para pejuang sekaligus untuk menghidupkan nilai-nilai patriotisme di tengah masyarakat. Selain itu, Pemda Indramayu bersama TNI Polri juga menggelar pawai obor keliling kota Kabupaten Indramayu pada Sabtu malam untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan menghormati jasa pahlawan. Sambut HUT ke-80 RI, bendera merah putih membentang di sebuah gang perkampungan di Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bendera merah putih sepanjang 1 km ini merupakan kreasi pemuda sekitar bersama warga. Bendera merah putih terbentang sejauh 1 km di Gang Kampung Rengas, Bandung Barat, Desa Karangsambung, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Pemasangan bendera merah putih ini untuk menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Ini merupakan hasil kreasi pemuda sekitar dengan dana sekitar 10 juta rupiah yang berasal dari swadaya masyarakat. Pemasangan bendera ditopang menggunakan 500 batang bambu serta ribuan meter kain merah dan putih. Untuk waktu sekitar hampir 20 harian dari awal bulan Juli. Dari mulai pengambilan bambu, pemotongan kain, sampai pemasangan galar atas, sampai pemasangan bendera itu sampai ke finishing hampir sekitar 20 hari. Ini dananya dari mana, Mas? Dananya dari swadaya masyarakat. Nih, luar biasa nih anak muda, tokoh masyarakat, tokoh agama semua, dan para ibu-ibu juga mensupport kreativitas pembentangan bendera yang lebih ya dari 1 kilo, mungkin lebih 1 kilo lebih. Selain memasang bendera merah putih sejauh 1 km, warga juga memasang sejumlah pernak-pernik bertema 17 Agustus untuk mempercantik lingkungan. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Saudara, Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan tempat bersejarah yang dahulu menjadi tempat perumusan naskah proklamasi oleh proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta. Dengan berkunjung ke museum ini, Anda dapat belajar dan mengerti sejarah kemerdekaan bangsa, terlebih di momen yang ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Jona Hanomongan, dan juru kamera Andika Pratama dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta. Saudara, saat ini saya berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang berada di Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta Pusat. Tempat ini merupakan saksi sejarah perumusan naskah proklamasi. Jadi rumah ini awalnya adalah rumah dari Laksamana Muda Maeda, perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang berdinas di Indonesia. Jadi tempat ini atau museum ini ada 3 bagian yang menjadi saksi atau tempat sejarah. Yang pertama, saya akan masuk ke pertama. Ini adalah tempat pertama disebut dengan pertemuan dengan Maeda. Jadi kalau Anda lihat di belakang saya ini ada kursi dan bangku tempat pertemuan Bung Karno, Bung Hatta, Amang Sumbarjo dengan Laksamana Muda Maeda. Jadi tempat ini
adalah tempat ketika proklamator kita mencetuskan keinginan bangsa Indonesia harus merdeka. Nah, lepas dari tempat ini atau selesai dari tempat ini, kita akan bergeser ke tempat berikutnya. Ini adalah ruang yang dinamakan dengan perumusan naskah proklamasi. Jadi inilah awal mula adanya tulisan tangan proklamasi, di mana ada, kalau Anda ingat mungkin banyak sekali ada coretan-coretan. Jadi disinilah tempat dari penulisan. Yang menarik adalah kalau kalian lihat dari teks proklamasi, Bung Karno lah yang menuliskan di awal ada kalimat seperti kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu dilanjut oleh Bung Hatta secara lisan kalimat yang membahas soal pengalihan kekuasaan dan juga ada kalimat-kalimat berikutnya. Lepas dari tempat ini yang berupa tempat tulisan tangan, kita akan bergeser ke tempat berikutnya. Ini adalah tempat di mana naskah proklamasi yang ditulis tangan akhirnya diketik. Nah, di tempat ini ada dua bagian yang cukup menarik. Yang pertama adalah tempat naskah itu diketik dan dilanjutkan dengan ada penandatanganan. Seperti apa tempat pengetikannya? Ini berada di belakang saya. Jadi inilah visual atau penggambaran bagaimana naskah itu diketik. Siapa yang mengetik? Inilah Saidul Melik, menjadi salah satu tokoh pers nasional yang cukup dikenal pada masa itu. Setelah diketik oleh Saidul Melik, akhirnya oleh Bung Karno ditandatangani di atas piano ini. Jadi kurang lebih seperti inilah visualisasi gambarannya. Dan ditandatangani pun ini di 17 Agustus. Akhirnya setelah ditandatangani, akhirnya naskah ini pun akhirnya dibawa ke Jalan Pegangsaan Timur untuk dibacakan pertama kalinya, dan ini menandakan hari pertama atau hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagi masyarakat yang ingin datang, bisa datang ke museum ini. Harga masuknya sangat murah. Untuk 13 tahun ke bawah harganya Rp3.000, di atas 13 tahun harganya Rp5.000 saja, sedangkan untuk WNA atau orang asing harga tiket masuknya adalah Rp25.000. Kapan hari bukanya? Jadi bukanya ini antara Selasa sampai Minggu. Untuk Senin ini close atau tutup dikarenakan ada hari perawatan. Dibuka dari pukul 8 sampai 16 atau 4 sore, dan tempat ini menjadi tempat yang sangat baik bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana perumusan naskah proklamasi. Diharapkan masyarakat bisa lebih sadar atau tumbuh kecintaan terhadap bangsa Indonesia, khususnya terhadap sejarah, untuk mengetahui bagaimana langkah proklamator kita dalam rangka kemerdekaan bangsa Indonesia. Juna Monangan, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Jangan kemana-mana saudara, usai jeda kita akan pantau bagaimana persiapan upacara HUT ke-80 RI di Jakarta. Selamat datang kembali di Sapa Indonesia Pagi, spesial kemerdekaan. Merdeka! Nah, Edwin dan juga saudara, tadi kita juga udah ngeliat ya gimana persiapan untuk memperingati upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita akan sapa nih teman-teman jurnalis Kompas TV, ada Tifal Solesa dan juru kamera Yohan Bagja di Istana Merdeka Jakarta. Lalu ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Febri James di sisi luar Istana Merdeka, dan jurnalis Kompas TV Zevanya Sitomeang dan juru kamera Adini Anissa di kawasan Monas, Jakarta. Selamat pagi teman-teman, kita kayak ke Tifal dulu nih ya. Oh udah semuanya, oke. Halo Tifal, Jihan dan juga Zevanya. Kita ke Tifal dulu mungkin. Nah Tifal, selamat pagi. Apa aja nih rangkaian upacara HUT ke-80 Republik Indonesia dan seperti apa persiapannya di sana Tifal? Kapan mulainya nih? Saya balas dulu. Hai kawan-kawan, pagi ini masih persiapan akhir ya menuju ke rangkaian upacara pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih menyambut 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian semua akan bermula dari kirap bendera pusaka
dan juga naskah proklamasi. Titik awalnya nanti di sekitar pukul 8.30 informasi terakhirnya akan dimulai saat duplikat bendera Sangsaka Merah Putih dan juga naskah proklamasi akan dibawa dari Ruang Merdeka kawasan Cawan Monas Jakarta Pusat oleh 2 anggota Purna Paskibraka 2024. 2 anggota ini sudah pernah mengabdi jadi bagian dari prosesi penurunan bendera merah putih saat upacara peringatan HUT RI berlangsung saat itu di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. 2 nama itu yang saya terakhir dapatkan informasinya yang akan membawa duplikat bendera pusaka dan juga naskah proklamasi adalah Ni Komang Tri Setia asal Bali. Ia tahun lalu menjadi pembawa baki bendera pusaka di Ibu Kota Nusantara tahun 2024 dan juga Kirana Asyawidya dari Banten. Dia menjadi cadangan pembawa baki saat prosesi penurunan bendera merah putih dalam HUT RI tahun 2024. Nanti keduanya akan membawa 2 item tadi, 2 barang tadi dari Cawan Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta sebelum akhirnya akan dikibarkan atau digunakan naskah proklamasinya yang kemungkinan bakal dibaca naskah proklamasi itu oleh Ketua MPR RI. Kalau kita bicara kebiasaan yang berlangsung selama peringatan HUT RI ya, naskah proklamasi akan dibacakan oleh Ketua MPR, sementara duplikat bendera pusaka nantinya akan dikibarkan oleh tim pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional 2024 yang sudah menjalani latihan yang cukup panjang. Mereka ini total ada 76 orang, nanti akan dibagi dalam 2 tim, 76 orang itu khusus untuk Paskibraka Nasional 2025 ya. Untuk pengibaran 36 orang, begitu juga jumlah yang sama untuk penurunan bendera, dan semua sudah diseleksi dari daerah dan dilatih langsung oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sekarang masih persiapan dulu sebelum nanti menuju ke kirap, teman-teman. Baik, Tifal, terima kasih banyak atas laporan Anda. Kita pastinya menunggu bersama-sama akan menyaksikan laporan kembali dari Tifal Habis ini. Nah, kita sekarang beralih ke jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Febri James di sisi luar Istana Merdeka. Wah, sudah cantik dengan kebayanya. Jihan, bagaimana, boleh dijelaskan keseruan di sana? Perayaannya sudah sesemarak apa di tempat Anda melaporkan? Oke, baik, nampaknya untuk jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juga juru kamera Febri James mengalami kendala koneksi ya, karena memang ramai sekali Okta di sana. Betul, nanti kita coba kembali ya, itu dan juga saudara. Nah, tapi kita kayaknya ke Zevanya dulu nih yang ada di kawasan Monas. Kita sapa jurnalis Kompas TV Zevanya Situmayang dan juru kamera Adini Anissa di kawasan Monas. Zevanya, sudah ramaikah di sana? Gimana situasinya di Monas sekarang? Banyak nggak masyarakat yang menantikan peringatan kemerdekaan ke-80 RI di sana? Ya, Okta, selamat pagi. Kalau saya lihat ini sejak pagi hari lebih ke pengamanan area ini sudah dilakukan di sekitaran Monas ya, karena kita ketahui nanti sekitar pukul 8 pagi ini akan dilaksanakan kirap duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi dari Cawan Monas menuju ke Istana Merdeka. Nantinya ini untuk kirap bendera pusaka sendiri akan diawali dengan penyerahan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi dari Sespres ke Perwira Paspampres, baru kemudian rangkaian rombongan kirap ini akan dilaksanakan, di mana 2 Purna Paskibraka yang bertugas di HUT RI ke-79 tahun lalu ini yang akan membawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi. Nah, kedua Purna Paskibraka ini berasal dari Banten dan juga Bali, Okta dan juga saudara, yang kemudian nanti kereta kencana rombongan iring-iringannya, di mana rombongan iringannya ini ada banyak sekali, Okta, di mana di barisan paling depan ini ada sebanyak 45 motor listrik POM yang melambangkan tahun proklamasi, kemudian ada sebanyak 170 drum band dari Taruna Akademi TNI dan juga Akademi Polisi, kemudian ada kereta ini ada sebanyak 80 pasukan berkuda di belakangnya. Nantinya rombongan kirap bendera ini akan melintasi Taman Pandang Monas, lalu melewati Jalan Medan Merdeka Utara, baru kemudian tiba di gerbang utama Istana Merdeka. Nah, kita ketahui, Okta, di tahun ini pertama kalinya ya, setelah upacara detik-detik peringatan proklamasi, ini akan dilaksanakan pesta rakyat di Istana. Tapi jangan sedih, untuk masyarakat yang tidak bisa hadir di Istana, ini bisa merayakan pesta rakyat di kawasan Tugu Monas, karena
Kalau di Monas sendiri, Pesta Rakyat nanti sesi pertama ini ada di pukul 8 oleh yang bisa kala perlombaan 17-an, kemudian ada kuliner gratis UMKM, lalu ada pertunjukan-pertunjukan ini yang bisa dinikmati ya, karena panggung hiburan ini juga sudah terbentang, Okta dan juga saudara, sepanjang jalan dari MH Tamrin sampai dengan Sudirman. Jadi mungkin Anda bisa memastikan untuk tidak melewati beberapa kawasan jalur-jalur tersebut. Demikian Okta, nanti kita nantikan bagaimana kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi dari Cawan Monas menuju ke Istana Merdeka. Okta. Oke, nah itu tadi kayaknya penting tuh ada UMKM, apa kita nyusul Zevanya aja nanti. Iya, abis ini kita ikut pesta rakyat di Monas ya. Pesta rakyat abis siaran. Oke, terima kasih teman-teman jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Yohan Bagja dari Istana Merdeka. Kemudian tadi ada Jan Jufri juga dan juru kamera Febri James di sisi luar Istana Merdeka, dan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang dan juru kamera Adini Anissa di kawasan Monas, Jakarta. Nah, saudara, usai jeda masih ada informasi lainnya. Salah satunya adalah ibu kota Nusantara di wilayah Penajem Pasar Utara Kalimantan Timur siap menggelar upacara HUT ke-80 Republik Indonesia. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono akan menjadi inspektur upacara. Informasinya usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi Spesial Kemerdekaan. Semarak menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, puluhan warga lansia penghuni Panti Reda Pengayoman Kota Semarang mengikuti lomba yang digelar pengelola panti. Lomba ini juga menjadi upaya melatih kemampuan motorik warga lansia. Dengan wajah riang gembira penuh semangat, puluhan lansia di Panti Reda Pengayoman Kota Semarang mengikuti lomba peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Meski sambil duduk di kursi roda, nyatanya tak menyurutkan semangat mereka untuk berpartisipasi di berbagai lomba. Lomba yang disuguhkan sederhana dan tak memerlukan kekuatan fisik, sehingga dipastikan aman bagi oma dan opa. Mulai dari adu cepat memilah biji-bijian, penyusun gelas kertas membentuk piramid, hingga lomba berkelompok memindahkan gelas kertas menggunakan tali. Selain untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, lomba ini juga jadi sarana untuk melatih kemampuan motorik para lansia. Kegiatan hari ini kami mengadakan lomba 17-an untuk oma opa agar mereka mengingat bahwa lomba ini khusus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka bersemangat. Salah satu penghuni panti mengaku sangat senang mengikuti perlombaan ini. Selain bisa bergembira bersama rekan sesama lansia, perlombaan ini juga bisa mengurangi resiko pikun. Senang ya? Senang dapat hadiah. Tadi ikut apa? Tadi ikut apa tadi? Ikut apa tadi? Itu milih jagung sama kacang sama jeli. Seneng nggak? Licin pegangannya dapat susah. Karena kecil-kecil ya Oma ya? Kecil-kecil. Terlalu kecil. Lomba ini merupakan agenda tahunan yang rutin digelar di Panti Reda Pengayoman, Semarang. Pengelola panti terus mengajak para penghuni panti agar bisa bersosialisasi, mempererat kebersamaan. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Oke, baik. Okta, ini sekarang kita sudah disuguhkan lagi dengan gambar visual ada di Istana Merdeka nih. Betul, ini kalau dilihat paduan suaranya juga seperti kita menggunakan baju adat, dan memang kalau paduan suara ini didatangkan dari seluruh Indonesia, Okta. Di mana dalam paduan suara ini memiliki nama Gita Bahana Nusantara. GBN gitu ya. Memang terkenal dengan paduan suaranya yang begitu merdu, mengiringi nantinya upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana. Saudara, kita segera dengarkan hiburan yang ada di Istana.
Luar biasa ya, itu kita jadi semakin tidak sabar untuk nanti menantikan detik-detik peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di sana, sekaligus juga biasanya yang paling dinanti adalah tentunya pengibaran bendera. Tuh, tadi kalau kita bisa lihat banyak sekali pemuda-pemudi yang memang dilibatkan di dalam upacara ini di istana, baik dari musisi, paduan suara, bahkan sampai vokalis tadi yang kita dengarkan hiburannya. Tentunya kemeriahan ataupun juga semangat untuk nantinya menyaksikan bagaimana peringatan Hari Kemerdekaan ini tidak hanya terasa di istana, tapi juga kalau kita memantau tadi laporan dari teman-teman kita dari jurnalis Kompas TV Zevanya Situmang juga tadi memperlihatkan bahwa di Monas pun juga masyarakat antusias ya untuk menantikan bagaimana acara nanti akan dimulai. Nggak terlalu lama lagi ya itu ya. Tentunya kita bentar lagi, dan kalau kemarin melihat mungkin sempat ada yang berjalan-jalan, saudara mungkin juga melihat kalau dari Jalan Sudirman ke Tamrin itu juga banyak sekali stall-stall yang sudah dibuka untuk perayaan kemerdekaan. Nah, tapi kalau kita lihat di istana, di sini itu tadi sempat ada view, itu ke belakang sudah ramai sekali. Ramai banget. Sudah hadir ya. Jadi memang dari luar dan di dalam semuanya ramai menantikan upacara peringatan HUT ke-80 RI. Betul. Jika tadi kita lihat di Jakarta, nah dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, upacara bendera kembali digelar di Ibu Kota Nusantara, Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Bedanya, saudara, upacara tahun ini dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Upacara pengibaran bendera merah putih dilaksanakan di Plaza Seremoni kawasan inti pusat pemerintahan KIPP. Di mana bedanya pada tahun ini? Pada tahun ini upacara akan dipimpin langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono dan diikuti oleh pejabat deputi Otorita IKN hingga aparatur sipil negara, ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebelumnya juga pada 2024 lalu upacara HUT ke-80 RI dipimpin oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Peringatan HUT ke-80 RI turut dirayakan di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut di kawasan PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Jangan lewatkan informasinya, usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Pagi Spesial Kemerdekaan, saudara, dan ini adalah visual terkini di Istana Merdeka Jakarta. Sudah semakin semarak ya Edwin, tentunya persiapan juga semakin matang menantikan detik-detik upacara pengibaran bendera untuk memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, Okta sebelumnya pernah datang nggak ke Istana Merdeka langsung merayakan HUT RI di sana? Jujur belum, Edwin. Belum pernah? Oke, mungkin nanti bisa berkesempatan. Nah, jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, kita bisa tonton juga atau datang langsung. Mungkin ada saudara-saudara semua yang beruntung bisa ikutan. Memang kalau untuk gelaran dari band ini, penampilan-penampilan, satu lagu, dua lagu, banyak lagu yang akan ditampilkan, ini menjadi penanda bahwa upacara akan segera dimulai, Okta. Betul, kita memang beberapa, mungkin itu menit ya Edwin ya, untuk nantinya menuju ke upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, ini tadi juga akan ada kirap terlebih dahulu ya dari kawasan Monas menuju ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Dan nanti kita akan pantau bersama-sama juga dengan jurnalis Kompas TV yang sudah berada di sejumlah titik di sana. Ya, nah untuk sekarang mari kita dengarkan lagi lagu persembahan dari Gita Bahana Nusantara yang ada di Istana Merdeka.
Dari Istana Merdeka, Edwin dan juga saudara, kami ajak Anda ke kawasan Monas. Ini di area Cawan Monas ya Edwin, bahwa saat ini sudah bersiap nih nantinya ada kirap ya, yang tadi juga sudah dilaporkan jurnalis Kompas TV di sana, dari kawasan Monas menuju ke kawasan Istana. Jadi momen bersejarah tentunya setiap tahunnya, karena memang baik untuk bendera maupun naskah proklamasi akan dibawa beriring-iringan, menunjukkan bagaimana bendera ini dan naskah menjadi benda pusaka yang ditunggu-tunggu di istana. Betul, nah memang upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia ini juga selain menumbuhkan semangat tentunya untuk kita, tapi juga terlihat juga dari bagaimana antusiasme masyarakat yang ada di sana menantikan upacara peringatan di kawasan Monas maupun juga di kawasan istana. Baik, kalau begitu saudara, usai jeda kami akan kembali ajak Anda untuk melihat situasi terkini dari sejumlah titik di Indonesia merayakan HUT RI ke-80. Ya, tapi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi spesial kemerdekaan. Saudara, Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Pagi spesial kemerdekaan. Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia turut dirayakan di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut, area PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Mengangkat tema pertambangan terintegrasi hulu hilir, upacara pengibaran bendera merah putih yang digelar PT Freeport Indonesia akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah di lapangan sepak bola Tembagapura. Upacara akan dihadiri langsung oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas yang akan bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara akan dihadiri 1.200 undangan yang terdiri dari karyawan Freeport, kontraktor, dan warga Tembagapura. Selain itu, bukan hanya pengibaran bendera merah putih, upacara juga akan menampilkan penampilan spesial tari kolosal karyawan Freeport dan persembahan musik band kenamaan Indonesia Dewa 19. Nah, saudara, ini adalah situasi di Mimika, Papua Tengah, di mana saat ini upacara HUT ke-80 Republik Indonesia juga dilaksanakan atau diperingati di Tembagapura. Nah, ini Edwin dan juga saudara spesial ya, karena turut dirayakan di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut. Area PT Freeport Indonesia ya berarti ini ya? Betul, nah tadi temanya yaitu adalah pertambangan terintegrasi hulu hilir. Nah, tentunya spesial ya Edwin ya, karena selain juga tadi ada pengibaran bendera merah putih, pastinya juga akan ada penampilan. Tadi ada dari Dewa 19, spesial sekali. Spesial dan sekali. juga ada penampilan tari kolosal dari karyawan PT Freeport Indonesia. Kita saksikan bersama juga nih upacara nampaknya sudah dimulai. Ya. Dan tadi disebutkan memang untuk inspektur upacara sendiri akan dipimpin langsung oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, Okta. Ya, betul. Nah, ini situasi di sana di Mimika, Papua Tengah. Menunjukkan bahwa dari Sabang sampai Merauke semuanya merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dan situasinya juga sangat khidmat tentunya ya. Apalagi spesial nih tadi ya, lagi-lagi di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut. Luar biasa. Menunjukkan memang kalau kita lihat di sini upacara telah dimulai, berarti tandanya untuk rangkaian ke depannya akan semakin dekat terhadap perayaan kemerdekaan yang memang dinantikan oleh seluruh masyarakat. Nah, salah satunya di Mimika, Papua Tengah ini memang tadi disebutkan juga Okta bahwa bisa kita lihat juga bukan hanya mereka yang bekerja di PT Freeport Indonesia, tapi ada bahkan masyarakat dari sekitar yang ikut di dalam upacara ini. Inspektur upacara, hormat senjata. Nah, saat ini
Edwin dan juga saudara, kita akan tayangkan pernyataan dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas. Kegiatan pertambangan Freeport Indonesia terus memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun secara nasional. Pada tahun 2024, manfaat langsung terhadap penerimaan negara adalah sebesar 4,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 80 triliun rupiah. Ini adalah jumlah kontribusi terbesar bagi negara dari satu perusahaan di Indonesia, yaitu Freeport Indonesia. Nah, tadi kita juga sudah melihat bagaimana perayaan ataupun juga peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk Anda dan selamat lomba. Semoga menang ya Edwin ya. Betul, yang merayakan dan ikut lomba semoga menang dan pialanya banyak. Iya. Yang pastinya merayakan kemenangan dan juga kemerdekaan kita di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Saya Edwin Chan. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Merdeka!